Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang membawa kitab bisa mengikutinya dalam hati pembacaan yang ditetapkan di hari ini. Keluaran pasal 2 ayat 23, 25 dan seterusnya sampai pasal 4 ayat 1 sampai 17 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Dan orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru hingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang mendekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepadanya, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku akan mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Dan aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi kau tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengelurkan tangannya, ditangkapnyalah ular itu. Lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Walaupun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tangan yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sampai di sini jauh pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah
setiap orang mendengar firman Tuhan, mengimaninya, melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah saya baca dan jemaat juga sudah ikuti. Karena apa? Pembacaan ini minggu ini karena begitu panjang. Minggu lalu sama. Karena ini satu jalan cerita. Kalau kita hanya baca sepotong, kita tidak bisa mengerti jalan cerita itu. Sehingga dengan sini supaya kita bisa tahu jalan cerita. Sehingga tema yang diberikan di minggu ini benar sesuai dengan firman Tuhan ini, yaitu pemulihan Musa dan pembebasan Israel. Ya. Musa dipulihkan ketika menolak panggilan itu. Ya. Dalam Alkitab kita baca berkali-kali dia tolak. Hampir 3 kali, 4 kali. Tapi setelah Tuhan terus memberi pengertian, Tuhan menguatkan dia bahwa aku akan menyertaimu kemanapun kau pergi. Akhirnya Musa benar-benar dipulihkan. Musa benar-benar dipulihkan. Di bagian terakhir ada tongkat itu toh. Kenapa kau pikir berat? Tongkat itu yang nanti kau pakai. Disitulah Musa meyakini dan menerima panggilan itu, sehingga dia bisa membebaskan bangsa Israel dari penderitaan mereka. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bangsa Israel tinggal di Mesir itu 430 tahun. Ketika waktu itu seluruh dunia kelaparan melanda, pembacaan yang minggu lalu. Di Israel ada roti dari kebijaksanaan Yusuf yang hikmat yang luar biasa. Seluruh bangsa bahkan datang belanja cari roti di Israel hanya karena Yusuf. Itulah sebabnya ketika ayahnya dan seluruh kakak-kakaknya, keluarga besar, 11 anak dengan keluarga masing-masing, kelaparan juga mereka. Dan mereka mendengar Mesir berlimpah-limpah makanan. Yakub memboyong semua anak-anak pergi ke Mesir. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 41 ayat 56-57. Yakub membawa semua anak-anak. Yusuf memperkenalkan Yakub kepada Raja Firaun, dan Raja Firaun kasih mereka tanah Gosen. Negeri Mesir terbuka untuk kamu. Kamu tinggal di sini. Kamu cari makan di sini. Kamu hidup di situ. Ya. Firaun. Ya. Mereka dibolehkan untuk tinggal di wilayah yang terbaik. Tanah Gosen itu tanah yang paling bagus sekali. Tanah yang ada dekat tepi sungai Nil. Ya. Tanah Gosen. Kita lihat lama sekali mereka tinggal. Mereka tinggal cukup bahagia. Bukan 430 tahun mereka ada dan penderitaan. Tidak. Tahun-tahun sebelumnya, waktu Yusuf masih ada, Firaun raja yang memberikan tanah masih ada. Mereka menikmati kebahagiaan, kelimpahan berkat yang luar biasa. Situasi dalam pembacaan ini terjadi itu setelah Firaun itu meninggal. Firaun yang membawa Yusuf dari penjara dan memberikan kuasa penuh untuk berkuasa di Mesir meninggal. Keturunan Yakub, Yusuf dengan semuanya juga sudah meninggal.
11 anak termasuk Yusuf sejamannya semua sudah mati. Yang hidup di Mesir itu keturunannya turun temurun, anak-anak, cucu-cucu, cici dan keturunan. Keturunan itu yang bertambah banyak. Dan ketika raja yang baru bertata di Mesir, sudah tidak ada lagi yang mereka alami seperti dulu. Mereka ada dalam penderitaan yang cukup. Ya. Sesudah penguasa Mesir itu berganti dengan seorang yang baru yang tidak mengenal Yusuf, maka kehidupan orang Israel memasuki babak yang baru, babak penderitaan. Raja yang baru itu mengeluarkan 2 kebijakan. Itu kita baca di Keluaran pasal 1 ayat 11-14 dan Keluaran pasal 1 15-22. 2 kebijakan itu harus dilaksanakan di Mesir bagi orang-orang Ibrani, orang Israel yang tinggal di Mesir. Yang pertama, suruh mereka kerja paksa biar mereka mati. Kerja paksa yang terkenal itu mereka membangun 2 kota itu, Pithom dan Ramses. Itu 2 kota yang dibangun dalam kerja paksa atau kerja rodi. Kebijakan yang kedua adalah setiap perempuan yang melahirkan anak-anak laki-laki kamu harus bunuh. Kalau anak perempuan biarkan mereka hidup, ya. Mereka tidak bertambah-tambah banyak di negeri ini. Ini yang membuat sengsara mereka cukup ketika raja baru memerintah di Mesir. Sampai dengan pembacaan yang pertama di ayat 23 sampai 25 dari Keluaran pasal 2 itu. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh. Mereka ada dalam penderitaan, berteriak, menyerang, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Allah mendengar teriakan mereka. Allah merespon. Ketika teriakan mereka masuk di telinga Allah, Allah ingat perjanjiannya. Dulu saya pernah janji pada Abraham, Ishak dan Yakub, saya akan memberkati keturunan. Dan Allah berinisiatif untuk bawa kembali ke tanah yang dijanjikan itu tanah Kanaan, yang dimana orang Yebus, orang yang segala suku bangsa yang ada tinggal di situ yang tadi kita telah baca. Allah melihat dan memperhatikan mereka, bahkan Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah bertindak menolong mereka dengan menghadirkan seorang Musa. Dan sudah hari ini mengajarkan kita Tuhan itu baik. Ketika seseorang ada dalam penderitaan, hidup setia, jujur di hadapan Tuhan, lalu kita berteriak, Allah mendengar suara mereka ketika mereka berteriak. Kalau kita berteriak dari tempat yang salah, memang Allah tidak dengar. Israel berteriak karena dia ingat janjinya itu. Dia adalah umat pilihan, umat yang diberkati. Itulah sebabnya kita lihat dalam penjelasan teks. Dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 22. Dalam pembacaan, adapun Musa biasanya Musa juga lari dari Mesir karena waktu dia membunuh salah satu orang Mesir yang bertengkar dengan orang Israel, dan dia bunuh orang Mesir itu. Dan pada satu hari lagi 2 orang Israel yang bertengkar, Musa datang untuk melerai mereka. Kamu itu bersaudara, kenapa kamu harus bertengkar? Tapi mereka justru berkata pada Musa, siapa yang angkat kau jadi hakim untuk kau? Kau kemarin baru bunuh orang Mesir, toh? Sekarang lagi kau mau bunuh salah satu, nanti kau lapor kau ke Firaun nanti. Itu Musa lari ke Midian. Dia kawin dengan anak perempuannya Imam Yitro, yaitu Sipora, dan dia tinggal sebagai penggembala kambing domba. Maka dalam pasal 3 ayat 1 sampai 6 kita lihat waktu itu Musa sedang menggembalakan ternak sampai dia jauh sampai ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai, daerah Sinai ada di situ. Maka waktu dia di situ dia lihat tiba-tiba kok dalam semak-semak itu kok ada api yang menyala. Yang anehnya adalah api itu menyala tapi semaknya tidak terbakar, ya. Ada gambar toh. Itu ada gambar semak, bisa ditunjukkan oleh tim multimedia. Saya sempat
foto semak itu di daerah Sinai, karena rumput-rumput itu hanya ada di daerah itu. Jadi bukan alang-alang, bukan kus-kus. Itu sejenis rumput yang kecil-kecil tapi padat sekali, kalau dia melebar dia panjang-panjang turun ke bawah. Ya itu rumput itu yang ada. Rumput itu yang dilihat oleh Musa. Kalau dia api menyala tapi rumput itu tidak terbakar, ya. Itu. Jadi Musa untuk meyakinkannya dia mau melangkah ke dekat, itulah tiba-tiba suara Allah. Musa, Musa, lepaskanlah kasutmu. Kasut itu sandal-sandal orang di zaman itu biasa mereka jalan di padang pasir, daerah yang panas, sehingga itu sandal yang ada talinya harus diikat gitu supaya kalau kita pakai sandal biasa kita jalan di padang pasir ya sudah hancur di tengah jalan. Tapi mereka punya sandal memang khusus untuk mereka jalan di padang gurun, di padang pasir, di mana juga sandal itu kuat. Sehingga dia kok bukan sandal itu. Tempat yang kau berdiri itu kudus. Tuhan ada hadir di situ. Tuhan menampakkan diri kepada Musa situ. Ya. Kasut atau alat kaki sering diidentikan dengan sesuatu yang kotor. Ya, toh? Adakah kita dari luar langsung masuk ke rumah, pasti bapak mama, buka sandal di sana. Masa dari luar kotor-kotor masuk, karena itu menggambarkan kotor. Kita jalan di jalan mungkin injak kotoran untuk bagaimana masuk ke dalam rumah, tempat yang tuan duduk, tuan tidur, enggak dianggap itu adalah kotor, sehingga banyak kita lihat dalam rumah-rumah yang tidak mau terima orang masuk dengan itu, atau dalam ada gereja-gereja yang mereka tidak bisa untuk pakai alas kaki karena alasannya adalah kotor, menggambarkan alas kasut adalah kotor, dan sama dengan yang Musa buka karena tempat yang kau berdiri adalah kudus. Tapi dalam pengertian rohani, saat kita menghampiri Tuhan, hati yang dimaksud, layakkah kau menghampiri Tuhan dengan hati yang kotor? Layak kau masuk dalam gereja dengan hati yang kotor? Ini arti dari firman mengajarkan kepada kita. Saat kita menghampiri Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk tanggalkanlah kasutmu. Kita harus menanggalkan hal-hal yang kotor dalam diri kita. Rasul Paulus tulis dalam Roma 3:12, agar kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, menanggalkan sifat-sifat manusia lama. Ini di zaman ini harus kita lakukan. Arti daripada lepaskanlah kasutmu. Tempat gereja ini Allah tinggal di sini. Tempat mimbar ada Allah ada berdiri di sini. Dan tempat itu adalah tempat kudus. Entah itu mimbar ada dalam rumah keluarga di mana ada ibadah di situ, Allah hadir di situ. Mimbar menyatakan tanda kehadiran Allah. Tahun zaman ini zaman kasih karunia, jadi orang hidup dengan dosa masuk tidak apa-apa, ya. Zaman dulu orang yang masuk ke bait Allah itu mati di depan pintu kemah suci itu. Kedua anak Harun itu, Nadab dan Abihu, mati di depan pintu karena mereka membawa persembahan yang asing, yang tidak layak berkenan kepada Tuhan. Di kemah suci biasa kalau kita masuk itu ada dupa tempat persembahan. Jadi orang yang bawa sebelum itu dia harus mempersembahkan apa di situ. Kalau dia mempersembahkan hidup yang salah, dia mati di depan mimbar itu. Ini kita belajar tentang kekudusan. Boleh saya datang dengan hidup yang kotor, tapi saya mengaku dalam tadi pengakuan dosa dengan berita anugerah, maka saya pergi dan berubah. Dan saya datang tidak lagi seperti hidup yang seperti itu. Tidak datang hari Minggu mengaku dosa, pergi Senin Selasa bikin dosa, bikin Sabtu, hari Minggu datang lagi. Kapan pertobatannya? Itu bagian ayat yang pertama mengajarkan kita. Mazmur Daud tulis dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah orang-orang yang bersih tangannya dan tidak bersumpah palsu. Ya, Mazmur yang naik ke gunung, naik ke rumah Allah. Orang-orang yang bersih hatinya. Ini mengajarkan kita untuk kalau datang ke tempat-tempat ibadah.
Kalau hidup berbaku marah dengan orang, lebih baik jangan datang sudah. Sudah damai, bersih diri baru datang. Karena kekudusan, Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di tempat itu, seperti yang Musa dilarang masuk itu. Kita lihat di ayat selanjutnya. Setelah Allah menampakkan diri lewat semak yang terbakar, disitulah janji Allah. Aku akan membawa kamu keluar ke negeri yang penuh dengan susu, air madu dan air susu. Aku berjanji aku membawa kamu keluar. Dan lewat penampakan itulah Allah mengutus Musa. Engkaulah yang harus membawa umat ini keluar dari tanah perbudakan, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa keberatan, kita lihat di ayat 11 dan 12. Musa keberatan dengan segala alasan-alasannya. Dan itu kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan, siapa saya jadi kau utus saya ini untuk pergi berbicara kepada Firaun? Ya. Dia 11 dengan 12 kalau kita lihat itu. Tapi Musa berkata kepada Tuhan menghadap Firaun, bukankah aku, siapakah aku ini, maka aku yang harus menghadap Firaun? Tapi Allah berfirman, aku akan menyertai engkau. Kenapa kau ragu lagi? Aku yang selalu menyertai engkau. Aku berjanji, kalau aku yang mengutus engkau, aku akan menyertai engkau. Ini berlaku dalam panggilan Tuhan bagi kita. Yang kadang-kadang kita ragu. Tuhan mengutus kita berarti Tuhan dia jaga kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Dia memberkati kita. Dia memberikan kita kuasa. Kadang-kadang dalam hal ini panggilan ini kadang-kadang kita ragu. Aku yang nanti menyertai engkau. Kenapa kau pakai alasan itu? Bagaimana saya akan menghadapi Firaun? Aku akan menyertai engkau. Keberatan Musa pun terjadi, kita lihat di ayat 13 dan 22. Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila mereka mendapatkan dan berkata, bagaimana saya berkata kepada mereka kalau dan tanya, siapa yang utus kau? Siapa yang suruh kau ke sini? Siapa alammu? Siapa nama alammu? Itu di ayat 13 sampai dengan ayat sampai 22. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab? Aku kasih tahu mereka, aku adalah aku. Di saat itu baru Allah memperkenalkan namanya. Siapa namanya itu? Bahkan orang Israel dalam bahasa Ibrani disebut Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Dan orang Israel menyebut nama Allah sampai hari ini adalah Yahweh. Makanya di Alkitab mereka tulis dengan kata Tuhan huruf besar itu adalah nama Yahweh. Mereka tidak berani menyebut karena Yahweh adalah nama Allah itu. Aku adalah aku. Aku adalah tanda penyertaan. Di langit aku ada di situ. Di laut yang dalam aku ada di situ. Di jurang yang dalam aku ada di situ. Aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Aku adalah aku. Kalau mereka tanya siapa, bilang sama mereka, aku adalah aku. Aku yang mengutus aku kepada kamu bangsa Israel. Allah yang mengutus aku Musa untuk datang berbicara kepada kamu. Arti aku, kalau Tuhan bersabda, akulah aku, berarti aku berbeda dia yang selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ya. Ini memberikan pengertian kepada kita percaya tentang nama aku adalah aku. Dalam kehidupan kita dimanapun, aku adalah aku senantiasa menyertai setiap orang yang mengasihi dia, setiap orang yang percaya pada dia, setiap orang yang mengandalkan dia, setiap orang yang hidup dalam perintahnya. Aku adalah aku. Tuhan tidak akan menghindari pertanyaan atau bersikap sulit dipahami ketika dia berkata aku adalah aku. Dia selalu ada di mana-mana.
Aku hadir waktu bangsa Israel keluar. Mereka sampai di Laut Teberau. Lautan terlebar 3 kilometer. 3.000 kilometer, jauh sekali. Sebelah kiri adalah rawa-rawa hidup yang tidak bisa mereka seberangi. Sebelah kanan ke atas adalah padang gurun yang panjang. Satu-satunya jalan hanya menyeberang Laut Teberau. Mereka bingung di situ mau bagaimana. Janji akulah aku itu datang. Musa, di tanganmu ada tongkat. Kau pukul dengan laut itu. Aku hadir di situ. Ini arti dari aku dan aku. Wah, kita tidak meragukan aku dalam kehidupan kita. Dia hadir dimanapun, situasi apapun. Jangan kita takut. Ketika kita percaya pada Tuhan. Aku dan aku adalah tanda kehadiran Allah. Allah hadir di mana-mana. Itu yang dia beri arti pada Musa. Musa mengerti. Musa jangan kecil hati. Musa jangan tolak panggilan. Aku akan hadir di mana-mana. Aku akan menyertai engkau. Kita lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Apakah Daud pakai tongkat Musa? Karena tongkat Musa berkuasa. Daud pakai kata Pelia di situ. Mengartikan bahwa apa yang kita punya pakai itu untuk melayani Tuhan. Arti dari aku adalah aku. Tuhan selalu menyertai aku. Tuhan selalu menyertai kamu. Tuhan yang mengutus Musa. Aku menyertai kamu bersamamu. Tuhan menjadikan orang Kristen yang kita percaya dia. Aku dan aku akan hadir di mana-mana kehidupan kita. Di mana saja. Begitu jangan takut tentang kehadiran Tuhan. Di ayat 15-17. Tuhan katakan, diceritakan kepada Israel apa yang Tuhan akan lakukan. Kau kasih tahu Israel, saya akan menyertai kamu. Tuhan berjanji akan membawa bangsanya keluar dari Mesir. Dia sendiri akan menuntun, dia sendiri akan memimpin. Negeri yang dijanjikan itu dengan air susu dan air mati. Israel mengira Tuhan akan melihat apa yang terjadi tentang penderitaan, tapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang terjadi. Mereka kira Tuhan masa bodoh dalam penderitaan mereka, ternyata Tuhan juga tahu. Tuhan mengawasi setiap hari. Dan begitu dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Nah, kita yang tidak percaya. Yakub waktu bermimpi di hutan rimau, lari takut dari Esau karena dia bawa habis bunga. Takut dibunuh Esau. Dia tidur di hutan rimau. Malam Tuhan bermimpi kepada dia, tanda turun dari langit. Yakub bangun, dia tulis di Kejadian 8:16. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Aku sendiri yang tidak tahu kalau Tuhan ada di sini. Sebagai orang-orang setia kepada Tuhan, Tuhan ada. Sebagai janda hidup dalam setia. Duda anak-anak yatim piatu, tapi kamu hidup dalam setia. Tuhan tahu apabila kamu berteriak, dia dengar kamu punya suara, dia akan datangkan segala berkat. Tapi kalau kamu hidup jauh dari Tuhan, memang dia tidak dengar. Karena kita adalah umat Allah yang dikasihinya. Musa diutus, tapi Musa masih menolak. Ya. Dengan alasan-alasan. Ya. Saya ini tidak pandai bicara. Ya. Kita lihat di ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan oleh Musa, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Allah berjanji, pada waktu nanti kamu keluar, kamu memang kosong, tidak ada apa-apa, tapi waktu kamu keluar, saya akan berkuasa, saya akan merubah hati orang-orang Mesir itu. Apa yang kamu minta doa kasih, kamu minta emas dong kasih, kamu minta itu Allah berkuasa, itu luar biasa itu. Ketika kita hidup dengan Tuhan, ketika kita tidak meragukan Tuhan lagi. Bangsa Israel waktu keluar itu, mereka tidak pulang dengan tangan kosong, apa? Mereka pulang dengan emas perak yang Allah membuat hati murah hati orang-orang Mesir.
Apa yang ada dalam rumah dia kasih. Dia kasih saja. Dia tidak sadar itu pekerjaan Tuhan. Lewat Roh Kudus itu luar biasa. Di bagian terakhir, pasal 4 ayat 1 sampai 17. Bagian yang merupakan Musa dipulihkan di sini. Dia suka melawan banyak, menolak banyak perintah. Di sini baru Musa dipulihkan. Lalu saat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dalam perkataanku, melainkan Tuhan berkata, menampakkan diri kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya. Apa yang ada di tangan? Musa tidak sadar. Tuhan tahu Musa ada pegang tongkat itu. Apa yang ada di tangan? Apa yang kau pegang itu? Dia bilang hanya tongkat saja. Kau lempar tongkat ke tanah. Musa lempar ikuti perintah Tuhan. Tongkat jadi ular. Musa takut lari. Yang kau takut lari, pegang di ekornya. Musa pegang. Dia kembali jadi tongkat. Itu mujizat yang pertama. Ini yang kau tunjuk kepada orang Israel. Masukkan tanganmu ke dalam saku. Dia kasih masuk tangan dalam saku. Kena kusta, putih seperti salju. Seluruh tubuh Musa putih. Jijik sekali. Kepala bilang, kau kasih masuk lagi tangan kembali. Putih bersih kembali. Tuhan berfirman sama Musa, kalau mereka tidak percaya orang-orang Israel, tunjukkan mujizat yang pertama, yang tongkat itu. Kalau mereka tidak percaya yang pertama, tunjukkan yang kedua itu. Kalau mereka tidak percaya yang kedua, kau timba air dari sungai Nil, kau tumpah di tanah kering. Nanti air itu jadi darah. Orang Israel dalam mujizat kedua mereka percaya. Benar-benar Allah menyertai mereka. Tapi kita lihat Musa masih lagi merugikan mereka. Musa masih lagi dalam ketakutan ya, karena memang manusia. Musa itu orang yang gagap bicara, makanya itu dia takutnya di situ. Kita bisa tahu orang gagap sebut sesuatu itu sulit sekali. Apa? Ya begitu ya orang gagap ya Musa itu. Aku yang membuat lidah. Aku nanti yang akan beri kuasa itu. Tuhan merubah Musa di situ. Ya. Musa bilang, utus orang lain saja sudah. Engkau yang harus utus. Kenapa? Musa yang terpilih. Orang yang terpilih Tuhan tidak mungkin. Segala halangan karena Tuhan sudah menetapkan. Dia harus. Kalau kau bilang kau tidak bisa pandai bicara, kakaknya Harun itu, ia orang yang pandai pintar bicara. Nanti dia yang bicara. Kau taruh perkataan kuasa itu kepada Harun, nanti Harun yang bicara. Disitulah Musa dipulihkan, Bapak Saudara. Bapak Ibu, Saudara-saudara. Banyak orang berpikir akan lebih hebat, lebih efektif, lebih produktif jika punya fasilitas. Saya punya mobil, kalau kemana-mana saya bisa melakukan sesuatu pekerjaan. Tapi kita tidak punya apa-apa. Aduh, saya ini tidak punya apa-apa. Firman ini bilang, tongkat ada padamu. Apa yang ada di tanganmu? Ada tongkat. Pakai tongkat itu melayani Tuhan. Tongkat menggambarkan apa yang kita punya dalam diri kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa bilang, saya tidak punya apa-apa. Jabatanmu, pekerjaanmu, gajimu, pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk membebaskan orang yang ada di lingkungan ini. Pakai itu. Tongkat. Yang tadi saya bilang, Daud mengalahkan Goliat. Apakah dia pakai tongkat Musa? Tidak. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Saya tidak ada apa-apanya. Kartapel saja yang dengan batu 5 yang ada di sini. Pakai itu kalahkan Goliat. Goliat tumbang. Waktu Yesus masuk, kasih makan 5.000 orang. Apakah dia pesan toko untuk bawa roti untuk jam sore kasih makan orang? Tidak pernah. Tidak pernah hubungan kerja dengan toko untuk jamnya kasih makan mereka seperti kita kalau ada acara pesan di rumah makan. Tidak. Apa yang ada waktu itu? Filipus lapor, ada anak kecil yang bawa 2 ekor ikan dengan 5 roti. Mari pakai itu saja. Yesus pegang itu dan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Berkatilah makanan ini
melipat gandakan supaya 5.000 orang makan. Dari 2 ekor ikan, 5 roti, 5 orang makan sampai sisa 12 bakul. Ini arti dari tongkat. Tongkat menggambarkan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak bisa bilang saya tidak punya apa-apa. Dan apa yang saya miliki pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya seorang yang pejabat, punya uang, punya gaji, pakai itu untuk membebaskan orang lain, menolong orang yang susah, membawa orang ke dalam persekutuan, pakai itu. Saya hanya tukang ojek, tidak punya pekerjaan apa, sedang melayani orang lewat ojek. Disitulah Injil masuk. Oh, biasa dari gereja kah? Tidak. Tidak pernah. Mari, kors, rajin ibadah gereja. Hanya lewat tukang ojek saya bisa bawa orang. Apa yang ada pada saya, pakai untuk melayani. Tongkat hanya gambaran saja. Apa yang kita miliki? Aku adalah aku. Dia hadir. Saya tidak boleh bilang, saya ini gubernur. Tapi saya ini gubernur, kau harus lakukan, menerjemahkan arti aku adalah aku. Kalau kau bilang, saya ini gubernur, saya ini pimpinan di sini, kau kasih makan orang. Kau membebaskan orang itu. Itu arti dari firman itu. Harus kita menerjemahkan. Kita tidak punya pekerjaan apa-apa. Dia bilang, apa yang ada padamu? Musa bilangnya tongkat. Pakai itu untuk melayani. Dan sepanjang perjalanan di padang gurun, Musa pakai tongkat itu. Mereka susah air, dia pukul batu, air keluar. Mereka susah makanan, dia pukul. Dari langit mana turun. Tongkat kuasa. Tongkat menggambarkan apa yang ada pada kita. Kelebihan, kekurangan apa yang ada pada kita, pakai itu untuk melayani Tuhan. Sebab itu, jabatan yang Anda miliki, pangkat yang Anda miliki, fasilitas yang Anda miliki, usaha bisnis apa yang Anda miliki, pakailah untuk membebaskan orang lain. Seperti Musa membebaskan bangsa Israel hanya dengan tongkat itu. Di tangan Musa hanya sebatang kayu menjadi tongkat, tapi di tangan Tuhan bahkan laut terbelah. Musa hanya pakai tongkat, tapi kuasa Tuhan yang ada di situ. Arti dari pakai kita begitu. Kita tidak boleh mengandalkan apa yang saya punya, tapi apa yang saya punya melibatkan Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini, saya minta kuasa Tuhan hadir supaya apa yang saya lakukan itu nyata, pekerjaan itu, mujizat terjadi. Begitu. Kalau apa yang kita miliki, kita mengandalkan karena itu saya cari baru dapat, itu adalah usaha saya, maka pekerjaan ini tidak jadi. Apa yang kita miliki tapi selalu berrelasi dengan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, maka disitulah pekerjaan Tuhan nyata kita. Berarti apa yang menjadi kesimpulan dari firman ini bagi kita, Bapak Saudara? Yang pertama adalah percaya. Tuhan tidak sedikit pun melupakan Bapak Saudara dan saya. Ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan akibatnya berat hidup di tengah-tengah dunia, Tuhan tahu dengan jelas kehidupan kita. Dan Dia akan menolong kita pada waktunya. Aku adalah aku. Aku akan hadir dimanapun kamu berada. Dan aku akan menolong kamu. Itu firman Tuhan hari ini. Allah berfirman kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu. Mari. Dalam seluruh peribadatan kita, datang ke rumah Tuhan. Ya. Bersih diri itu penting. Karena itu yang Tuhan tuntut. Aku kudus, maka kamu juga harus kudus seperti Tuhan. Dosa yang ada, harus ada pengampunan. Harus meninggalkan dosa. Selama-lamanya, seumur hidup kita. Sampai kita mati. Tuhan tuntut itu. Bukan menyesal, menangis, habis itu setelah bertobat pergi lagi buat dosa. Tidak bisa. Pertobatan itu selama-lamanya, seumur hidup. Tuhan tuntut itu dari kita. Tuhan menggunakan tongkat sebagai media untuk pembebasan. Kita menggunakan apa yang kita punya untuk membebaskan orang lain. Besok pastoral akan jalan di jemaat ini. Pastoral menjadi bagian daripada itu. Aku adalah aku. Aku datang melihat kesusahanmu. Aku datang menolong kesusahanmu. Aku akan datang membuka jalan apa yang kau sulit di situ. Pastoral akan dijalankan jadi. Jangan tutup pintu rumah.
Buka pintu rumah. Pastoral dari hamba-hamba Tuhan akan berjalan. Berapa minggu jalan? Terima pastoral. Pastoral adalah tanda kehadiran Allah. Tanda untuk ada jalan buntu di sini lewat pastoral. Kita berdoa memecahkan masalah supaya keluarga, rumah tangga mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Tadi sudah diumumkan. Pastoral itu bagian daripada aku adalah aku. Aku akan hadir di rumahmu, di tempat di mana kau tinggal. Aku akan hadir. Aku akan datang berdoa dengan kau di situ. Tanda kehadiran Tuhan. Mari kita melakukan firman ini di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.